menyatakan diri. Nama saya Talauraya Rayang. Nama saya Titiani Fatima. Nama saya Novelia Delia Hosea. Nama saya Teresia Mutiara Ruhania. Nama saya Tika Firani. Nama saya Fabio Aditya Purnomo. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya yang dilakukan oleh mantan perwira KNIL yaitu Andi Aziz yang berusaha untuk mengembalikan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Kota Makassar. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz itu dikarenakan adanya penolakan Andi Aziz terhadap rencana penyatuan kembali negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian tokoh yang terlibat dalam pemberontakan ini yaitu ada Andi Aziz, ada Sultan Hamid II, ada Kolonel Alex Kaliwang, Kolonel Soeharto, Kapten Wiryadinata, dan Sukawati. Kemudian kronologinya pada tanggal 30 Maret 1950 Andi Aziz bersama pasukannya menggabungkan diri ke APRIS. Pada tanggal 5 April 1950 pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Kota Makassar. Pada tanggal 8 April 1950 pemerintah mengeluarkan ultimatum terhadap pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 21 April 1950 pasukan TNI berhasil menduduki Makassar dan wali negara Indonesia Timur. Selain itu mereka mengatakan bahwa negara Indonesia Timur bersedia untuk menggabung dengan NKRI. Pada tanggal 5 Agustus 1950 pertempuran antara pasukan APRIS dan KLKNIL. Dan pada 8 Agustus 1950 dilakukan perundingan dan menghasilkan keputusan bahwa pasukan KLKNIL harus meninggalkan Makassar. Upaya pemerintah untuk menanggulangi pemberontakan Andi Aziz ini adalah memberikan ultimatum kepada Andi Aziz untuk melapor ke Jakarta dengan batas waktu 4x24 jam dan juga mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Kaliwarang. Adapun dampak positif dari pemberontakan Andi Aziz, yang pertama, kesadaran politik di wilayah timur Indonesia. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Yang kedua, penguatan identitas regional. Ini memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan untuk mengekspresikan apresiasi mereka. Yang terakhir, ada dialog tentang otonomi daerah. Ini menjadi salah satu langkah awal menuju desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Dampak negatif dari pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, kekerasan dan ketidakstabilan. Situasi ini menciptakan ketidakstabilan di Makassar dan sekitarnya sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, penangkapan dan represif. Tindakan represif pemerintah terhadap para pemberontak menciptakan suasana ketakutan dan mengurangi kebebasan berekspresi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, terjadi perpecahan sosial. Ketegangan ini dapat bertahan lama, mempengaruhi hubungan antar kelompok dan politik di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, menyebabkan kerugian ekonomi. Seperti mengganggu perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Masyarakat seringkali menjadi korban dari dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. Kesimpulannya, pemberontakan Andi Aziz terjadi akibat penolakan terhadap rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau NIT ke dalam NKRI. Pemberontakan ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Andi Aziz, Sultan Hamid II, dan Kolonel Kawilarang. Pemerintah menanggulanginya dengan ultimatum serta operasi militer yang berhasil mengurangi konflik. Meskipun menimbulkan dampak negatif berupa kekerasan, ketidakstabilan, dan kerugian ekonomi, pemberontakan ini juga memberikan dampak positif, seperti meningkatnya kesadaran politik, penguatan identitas regional, dan memulai
Dialog tentang otonomi daerah. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil itu merupakan gerakan pemberontakan yang melancarkan aksinya pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan APRA ini dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan komandan tentara Hindia Belanda dari Kesatuan KNIL. Jadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, hasil konferensi meja bundar yang menyepakati pembubaran Republik Indonesia Serikat dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal ini ditentang oleh Westerling yang merupakan mantan Kapten KNIL yang memimpin APRA. Nah, konvensi meja bundar juga menyepakati pembubaran KNIL dan penyatuan dengan TNI. Hal ini membuat para anggota ex-KNIL merasa khawatir akan hukuman, sehingga memicu pemberontakan di bawah APRA. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling yang merupakan mantan Kapten KNIL yang ingin mempertahankan kepentingan Belanda di Indonesia. Jadi ada beberapa tokoh yang terlibat pemberontakan APRA. Yang pertama itu ada Raymond Westerling. Ia adalah dalang utama dari pemberontakan APRA. Yang kedua itu ada Anwar Cokro Aminoto. Ia adalah tokoh politik Indonesia yang ikut terlibat karena ingin mempertahankan kepentingan tertentu. Yang ketiga itu ada Sultan Hamid II. Ia adalah pemimpin lokal yang ikut bergabung dengan Westerling karena ia ada kepentingan yang tidak terpenuhi. Yang keempat itu ada Komisaris Besar Yusuf. Ia adalah mantan tentara yang membelot atau berkhianat karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Yang kelima itu ada RAA Male Wiranatakusuma. Ia adalah wakil pemerintahan RIS di negara Pasundan yang ikut terlibat. Dan yang keenam itu ada Letkol Lembong. Ia adalah salah satu TNI yang gugur saat perang melawan APRA. Jadi, pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling itu mengirimkan ultimatum kepada pemerintah RIS untuk mengakui negara Pasundan dan APRA sebagai tentaranya, yang mana ditolak. Lalu, pada tanggal 10 Januari di tahun yang sama, Perdana Menteri Hatta itu memberi perintah penangkapan Westerling. Namun, Westerling mengetahuinya dan menyegerakan kudetanya. Lalu pada tanggal 23 Januari di tahun yang sama, pasukan APRA itu menyerang markas divisi Siliwangi di Bandung, sehingga terjadi perang dan menewaskan Letkol Lembong. Lalu selang 1 hari setelahnya, pada tanggal 24 Januari 1950, pemerintah RIS itu melancarkan operasi militer untuk menumpas APRA, yang akhirnya berhasil didesak. Jadi terdapat 3 penyelesaian. Yang pertama itu ada operasi militer, di mana pasukan APRIS itu mengirim bala bantuan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk membantu menghadapi APRA. Lalu yang kedua itu ada perundingan diplomasi. Hatta bertemu dengan Komisaris Tinggi Belanda untuk mendesak Westerling meninggalkan Bandung. Dan yang ketiga itu ada penangkapan, di mana Westerling ini gagal ditangkap dan ia berhasil lari ke Belanda. Sementara Sultan Hamid II itu berhasil ditangkap pada tahun 1960. Pemberontakan APRA memiliki dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif sendiri, yaitu meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan. Sedangkan untuk dampak negatif, yaitu yang pertama, banyaknya tentara yang gugur, salah satu diantaranya adalah Letnan Kolonel Lembong. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang terganggu dikarenakan teror yang terjadi akibat penyerangan langsung ke kota Bandung. Yang ketiga, keamanan yang terganggu. Dan yang keempat, keuangan negara menurun karena digunakan dalam pembiayaan operasi militer untuk menumpas APRA kala itu. Setelah materi yang saya dan Teresia sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bersama bahwa pemberontakan APRA terjadi karena Raymond Westerling tidak terima RIS dibubarkan karena dia ingin mempertahankan bentuk negara federal dan juga mempertahankan kepentingan Belanda di Indonesia.
Nah, pemberontakan APRA memiliki berbagai dampak hingga akhirnya Westerling melarikan diri dan Sultan Hamid II ditangkap. Selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau juga disebut RMS adalah suatu gerakan separatis yang menginginkan untuk tetap bertahan negara federal serta melepaskan Maluku Selatan dari negara Indonesia Timur atau NIT dan juga Republik Indonesia Serikat atau RIS. RMS juga diproklamirkan pada 25 April 1950 dengan Ambon sebagai markas pusat mereka. Selanjutnya adalah latar belakang dari pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang pertama adalah keinginan mempertahankan negara federal, situasi politik Maluku yang sedang tidak menentu, ketegangan masyarakat Ambon akibat masa peralihan RIS, ketidakpuasan terhadap RIS yang akan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia, anggapan bahwa masuknya Maluku kembali ke NKRI akan membawa masalah, keinginan mereka sendiri untuk melepaskan diri dari NKRI. Selanjutnya tokoh-tokoh yang terlibat pada masa pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang pertama ada Manu Masa yang merupakan pemimpin pemberontakan RMS pertama pada masa peralihan. Selanjutnya ada Somakil yang merupakan mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur atau NIT yang juga merupakan pemimpin dari pemberontakan RMS yang menginginkan untuk Maluku Selatan berpisah dari NKRI dan mendirikan negara berdaulatnya sendiri. Selanjutnya ada Manuhutu yang merupakan kepala daerah dari Maluku pada saat itu. Selanjutnya ada Gaspar, Stuel, dan Norimatna yang merupakan para menteri RMS. Selanjutnya adalah dampak positif dari pemberontakan RMS. Yang pertama, adanya pemberontakan RMS membuat kembali sadar terutama pada masyarakat Maluku pada masa itu akan pentingnya kesatuan bangsa. Selain itu juga dampak positif dari RMS adalah mengembalikan pedoman atau orientasi dari adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian kronologi. Pada saat Indonesia merdeka pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda merespon dengan mendirikan yang namanya Negara Indonesia Timur atau NIT. Hal ini bertujuan untuk melemahkan posisi Indonesia. Lalu, pada tanggal 25 April 1950, Christian Robert Stephen Somokiel itu mendirikan atau memproklamasikan yang namanya RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS sendiri direspon dengan sangat tegas oleh pemerintah Indonesia dengan mengirimkan TNI dan juga tentara ke daerah Maluku. Pada akhirnya TNI berhasil untuk merebut kembali kota Ambon pada bulan November 1950. Pada tahun 1955, Somokiel melarikan diri ke Pulau Seram dan melanjutkan perjuangannya secara gerilya. Pada akhirnya, pada tahun 1966, Somokiel berhasil ditangkap dan dieksekusi mati dan menandai berakhirnya RMS di Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian penjelasannya. Pada bulan November 1950, TNI berhasil merebut kembali kota Ambon, yang dimana RMS menjadikannya sebagai pusat pemerintahannya. Lalu, pada tahun 1955, Somokiel melarikan diri ke Pulau Seram dan melanjutkan perjuangannya secara gerilya. Hal ini menyebabkan perjuangan RMS menjadi terpecah belah dan semakin melemah. Pada akhirnya, pada tahun 1966, TNI berhasil menangkap dan akhirnya mengeksekusi Christian Robert Somokiel menandai berakhirnya perjuangan RMS di Indonesia. Tapi, RMS sendiri masih ada hingga saat ini dan melanjutkan perjuangannya di Belanda. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Pembentukan Republik Maluku Selatan atau RMS dipelopori oleh Christian Somokiel, seorang mantan jaksa dari Ambon. Somokiel memproklamasikan RMS sebagai respon terhadap pendirian negara Indonesia Timur oleh Belanda yang dianggapnya sebagai upaya melemahkan Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon pemberontakan ini dengan serius, menangkap dan mengeksekusi Somokiel. Pemberontakan RMS berdampak pada kondisi Indonesia baik positif maupun negatif. Saat ini RMS masih eksis di Belanda tetapi bukan di Indonesia.
Lalu kita masuk ke bagian dampak negatif dari terjadinya pemberontakan RMS di Indonesia. Yang pertama itu adanya banyak korban jiwa, baik dari militer maupun sipil. Yang kedua, terganggunya ketertiban dan juga keamanan di daerah Maluku dan juga sekitarnya. Lalu ada juga imigrasi secara massal yang dilakukan oleh rakyat Maluku yang dianggap sebagai pro RMS ke Belanda. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.